Yang bawa itu Mas Roy dengan Saya dan Mas Pak Rudi. FX Rudi. FX Rudi. Pak FX Rudi yang Waktu bawa, itu wakil ya? Wakil wali kota. Oke. Keluar dari Solo itu Pak FX Rudi, kemudian sampai ke dekat tol Jatingaleh itu gantian saya. Sebentar Mas Roy. Nah. Kenapa Pak Jokowi nggak ikut? Itu juga pertanyaan kita. Beritanya tuh Jokowi ikut. Enggak, Jokowi nggak berani mungkin naik ini. Oh, karena mungkin belum layak juga. Ya, Waktu itu? saya nggak tahu lah, tapi tiba-tiba saya baru tahu kalau dia tidak ikut naik itu beberapa menit sebelum berangkat. Last minute. Last minute. Padahal di agendain Pak Jokowi akan Ada. Makanya kan semua berita menuliskan Jokowi ikut. Sampai akhirnya ditulis tetap ikut. Padahal faktanya tidak. Jokowi itu tidak ikut mobil SMK. Yang ada di dalam ini adalah saya dan Pak FX Rudi. Itu untuk perjalanan dari Solo ke Jakarta. Dari Solo ke Jakarta. Padahal itu yang paling krusial. Mas harus ingat. Perjalanan Solo ke Jakarta tahun itu 2012 itu belum ada tol. Iya. Ya belum kan? ada tol. Jadi benar-benar kita lewat Pantura dengan segala resikonya. Padahal waktu itu kita sering lihat kalau lewat Pantura itu raja jalanannya bus. Iya. Waktu bus malam tuh sudah ada divider di tengah. Itu bus tuh melewati divider. Iya. Jadi lewat jalur kita gitu loh. Itu dengan segala resikonya dan Berarti masih lewat Alas Roban dong, Mas? Masih lewat. Jadi tolnya tuh baru ada tol Jatingaleh. Serondol, Semarang yang pertama kecil itu dulu. Keluar dari situ kan masih harus lewat Alas Roban. Alas Roban, Pemalang. Kami sempat mampir Pemalang dan Tegal untuk memperbaiki sebentar itu. Ya, karena yang saya tadi cerita ada sedikit yang menurut saya juga posisi, saya minta waktu itu posisi rem dan gasnya itu terlalu dekat, jadi harus dijauhkan karena takutnya nanti ngerem ngegas gitu. Ya memang namanya mobil belum sempurna. Mas Roy, apa alasan Pak Jokowi memutuskan tidak ikut akhirnya? Itu yang sebenarnya saya sampai detik ini juga nggak ngerti. Tidak sempat ngobrol Mas Roy waktu itu? Enggak, dan akhirnya kan waktu itu kan perjalanan waktunya kan cepet banget ya. Maksudnya setelah sampai Jakarta, kita langsung dikejar untuk membawa mobil itu ke Serpong, tes uji emisi. Dan ketika dites uji emisi di Serpong pun, mobil itu nggak lolos, Mas. Enggak, karena ada komponen namanya catalytic converter yang tidak bisa menyaring GAM. GAM itu adalah kotoran-kotoran di bensin yang ada. Sehingga terpaksa harus kita ganti dengan beberapa kali. Kita ganti catalytic converter mobil Jepang yang lain nggak mau. Akhirnya terpaksa karena saya waktu itu masih selaku test driver dari Mercedes. Ya, coba deh punyanya Mercedes yang filternya bagus banget. Oke, lolos. Mas Roy, berarti waktu itu pemberitaan tetap diberitakan Pak Jokowi yang bawa? Iya, ikut lah paling nggak ikut. Maksudnya ada di mobil itu? Iya. Kok Mas Roy diem aja? Saya sudah teriak ketika di Serpong. Saya mengkoreksi itu, Pak Jokowi nggak ikut loh, gitu. Tapi ya cuman senyum-senyum. Tapi kan waktu itu magnet pemberitaan kan memang ada di Jokowi. Jokowi batal di menit-menit akhir. Mobilnya bodong, kopling lepas, uji emisi gagal. Tapi berita tetap ditulis, Jokowi ikut. Roy Suryo mengungkap fakta di balik perjalanan mobil nasional SMK dari Solo ke Jakarta tahun 2012. Padahal sudah diagendakan. Jokowi saat itu masih wali kota Solo membatalkan keikutsertaannya secara mendadak. Jokowi nggak ikut, padahal diagendakan last minute, kata Roy. Roy dan FX Rudi, wakil wali kota Solo, yang menggantikan. Sepanjang perjalanan tanpa pengawalan, mobil disebut bodong, tak punya surat resmi, sempat lepas kopling, dan saat tiba di Jakarta, gagal uji emisi. Namun pemberitaan tetap mengabarkan seolah-olah Jokowi ikut serta. Tapi akhirnya berhenti, ya nggak bisa diapa-apain, karena kemudian tidak Tanpa penjelasan? Tanpa penjelasan. Berakhir begitu saja? Gitu ya. Apakah Mas Roy dan Pak FX Rudi merasa dihianati dalam kalau Pak proyek SMK ini? Gini, kalau Pak FX Rudi mungkin karena beliau itu waktu itu sangat legowo ya, dan beliau masih posisinya masih wakilnya Jokowi, ya mungkin nerima aja. Saya yang terus terang nggak terima sebenarnya. Tapi ya sudahlah, saya pikir mosok saya harus ibaratnya mendekat kepada seseorang lagi, nggak usah. Gitu. Jadi waktu itu saya sudah anggota DPR waktu itu, dan kemudian running Pak Jokowi running menjadi gubernur, saya sudah sama sekali tidak ada kedekatan dengan beliau. Sudah kecewa sekali. Iya. Proyek mobil SMK ditinggal begitu Jokowi naik daun. Roy Suryo mengaku tak terima.
setelah namanya harum dan masuk bursa calon gubernur DKI Jakarta, Jokowi disebut meninggalkan proyek mobil nasional SMK begitu aja. Padahal proyek itu yang ikut mengangkat namanya. Nama dia harum jadi perbincangan naik gubernur DKI, SMK itu ditinggal, ujar Roy Suryo. Roy yang sejak awal terlibat sebagai test driver mengaku kecewa berat. Puluhan anak SMK yang sudah direkrut dan dibikin lini produksi di Solo Technopark akhirnya terbengkalai. Saya yang terus gak terima, tegasnya. Tanpa penjelasan, tanpa kabar, proyek mati. Sementara Jokowi melesat ke Jakarta. Biasanya orang ini luar biasa. Artinya benar-benar iya dan tidak itu harus dimaknai kebalikannya. Kan sering sekarang orang secara berkelakar mengatakan, sudah dilakukan, sudah, tapi belum. Itu. Jadi kita harus memaknai dia itu 180 derajat kebalikannya. Kalau berkata ya, berarti tidak. Contohnya apa? Dia katakan, saya nggak pernah berpikir kok jadi saya tetap kampung. Tapi dalam pikirannya dia pengen begini, Mas. Jadi raja. Iya. Dan itu diwujudkan dalam setiap penampilannya. Bahkan ada satu momentum dia benar-benar pengen meminjam baju raja sesungguhnya. Oh iya. Iya, itu saat akan kita bongkar. Oke. Tapi tidak dikasih oleh raja sesungguhnya itu. Oh, Solo, Jogja. Ya, nantilah ada lah itu ceritanya. Mas Margi pinter lah kalau coba. Ya udah ketahuan lah kalau Solo mana, Jogja mana ya kita. Akhirnya dia pakai baju raja yang salah. Akhirnya dia pakai baju Raja Amangkurat yang Amangkurat jahat waktu itu. Salah. Jadi dia sengaja bikin baju Amangkurat. Padahal dia kesehariannya tuh ya kayak gini nih seharusnya. Jokowi ingin jadi raja. Ia sempat minta pinjem baju raja asli. Ditolak. Roy Suryo membongkar ambisi tersembunyi di balik pernyataan saya orang kampung. Menurutnya, Jokowi tidak sekedar merendah, tetapi bercita-cita layaknya seorang raja. Dia pengen begini, Mas, jadi raja, ujar Roy. Bahkan ada satu momentum ketika Jokowi benar-benar ingin meminjam baju raja sesungguhnya. Namun permintaan itu ditolak oleh keraton. Tidak dikasih oleh raja sesungguhnya, tegas Roy. Akhirnya Jokowi disebut menggunakan baju raja versi lain, baju raja Amangkurat yang dalam sejarah Jawa dikenal sebagai raja yang kejam dan penuh kontroversi. Akhirnya dia pakai baju raja Amangkurat yang jahat. Jadi kalau dulu sebelum istilah termul itu mengetop sampai sekarang, apalagi Pak JK lebih mempopulerkan lagi istilah termul itu ya. Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok tuh anaknya namanya cebong. Jadi waktu itu kalau di sosial media ada cebong dan kampret ya. Ya cebong-cebong itu bukan hanya secara dunia maya. Dunia nyata pun ada cebong-cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih, Mas? Pesugihan. Iya. Pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih. Orang itu kaya. Ini kan kepercayaan kuno banget zaman animisme dinamisme. Kalau mau kaya dalam kepercayaan kita sekarang ya berdoa. Ikhtiar juga. Usaha. Mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berusaha. Tidak menggunakan lagi kayak gini. Bahkan yang lebih tradisional lagi, Mas. Ada yang kemarin sempat, kapan itu saya juga sempat cerita soal kenapa kulitnya begitu. Saya sebut yaitu efek dari bulus jimbung. Bulus jimbung itu kura-kura yang hidup di danau seputaran Surakarta itu ya. Yang kalau orang mau sugih, mau kaya, mandi di situ. Dan itu tidak dulu banget di danau. Jokowi disebut memelihara kodok. Bahkan kulitnya disebut-sebut efek dari ritual pesugihan kuno bernama bulus jimbung. Roy Suryo mengaitkan kebiasaan Jokowi memelihara kodok dengan praktek pesugihan aliran animisme. Istilah cebong yang pernah viral di media sosial, menurut Roy bukan sekedar metafora. Dia memang memelihara kodok, ujar Roy. Lebih jauh, Roy menyebut kondisi kulit Jokowi berkaitan dengan ritual yang lebih tua lagi, bulus jimbung. Kura-kura mistis yang konon hidup di danau sekitar Surakarta.
kulitnya begitu itu efek dari bulus jimbung. Kalau orang mau sugih, orang mau kaya, mandi di situ, tegas Roy. Dengan kata lain, Roy menuding Jokowi masih terikat pada kepercayaan kuno demi kekayaan dan kekuasaan, meski sudah menjabat sebagai presiden. Tapi kan udah jadi presiden, buat apa pesugihan? Dia nggak bisa menghilangkan itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.